Perkenalkan, saya Ahmad Rifai. Saya adalah seorang dosen dan instruktur saham di Skill ID. Jadi, untuk memulai investasi yang perlu diperhatikan yang pertama adalah dana. Ya, jadi dana yang digunakan adalah dana yang memang sudah disisihkan untuk keperluan investasi. Jadi jangan sampai menggunakan dana yang digunakan untuk keperluan lainnya, apalagi untuk kebutuhan hidup. Nah, itu sangat mengganggu kehidupan bagi seorang investor. Jadi yang pertama dana ini adalah dana yang memang benar untuk investasi dan dana yang idle istilahnya. Jadi ketika terjadi penurunan ataupun kenaikan tidak berpengaruh terhadap kehidupan si investor tersebut. Yang kedua adalah saat ini sudah ada teknologi sangat membantu kita dalam berinvestasi. Sangat mudah sekali. Anda tinggal mengetikkan atau menginstall di dalam handphone untuk melakukan trading. Dulu kita biasanya harus mengunjungi perusahaan sekuritas, kemudian membawa berkas-berkas yang dibutuhkan untuk membuka rekening dana investasi. Nah, sekarang tidak diperlukan lagi, kita hanya menginstall sebuah aplikasi yang ada di handphone, kemudian kita dapat mendaftar secara online. Ya, tapi memang syaratnya adalah yang pertama adalah KTP yang sudah iKTP ya, bukan KTP yang belum ada chipsnya. Terus yang kedua adalah memiliki NPWP. Yang ketiga adalah memiliki rekening bank. Hanya 3 itu. Ya, ketiga itu nanti kita daftarkan di dalam aplikasi tersebut, lalu kita bisa mulai berinvestasi dengan membeli saham. Nah, yang ketiga adalah yang paling penting, tidak mengedepankan psikologis ya. Maksudnya dari sini adalah kita harus berpikir jernih, memilih saham yang memang benar-benar menguntungkan buat kita. Bukan saham-saham yang kita kenal. Karena boleh jadi saham yang kita kenal saat ini sedang tidak baik dari sisi kinerjanya ya, bisa jadi misalnya sedang turun, trennya sedang turun. Ketika kita beli, maka akan ada kemungkinan kita akan mengalami kerugian. Jadi benar-benar kita lihat mana nih yang paling bagus. Nah, karena ini masih pemula, artinya masih blank ya, belum ada pemikiran sama sekali. Tentunya kita tinggal lihat aja yang namanya chart. Ya, ada gambar grafik ya. Kita bisa lihat grafik. Grafik itu kita buat aja tren. Misalnya, oh trennya sedang naik nih dari awal dan sampai akhir saat ini. Trennya seperti apa? Apakah naik, apakah turun? Nah, ada pertanyaan, grafiknya dapat dari mana? Grafiknya ada di dalam aplikasi yang kita daftar sebagai investor. Nah, grafiknya tinggal kita download dan kemudian kita lihat dari grafik itu mana nih yang bagus. Dari semua saham tentunya nggak semuanya sedang turun dan nggak semuanya sedang naik gitu. Jadi kita pilih yang trennya sedang naik, itu saja untuk yang pemula ya. Sebenarnya kalau idealnya kita harus pelajari yang namanya laporan keuangan. Tapi untuk kali ini mungkin ada yang belum pernah sama sekali melihat laporan keuangan. Bisa kita hanya menggunakan indikator. Dan itu tidak sulit untuk kita pelajari karena sudah ada juga di dalam aplikasi. Kita tidak perlu menghitung. Nah, indikator-indikatornya sudah ada di dalam aplikasi yang kita download itu. Ya, misalkan earning per share atau EPS, kita nggak usah ngitung, itu sudah ada. EPS itu nanti dari tahun ke tahun diperlihatkan secara tren ya, dari tahun ke tahun, dari mulai dari tahun sekarang kemudian mundur sampai tahun selanjutnya. Kemudian ROI, return on investment, artinya
perusahaan ini menguntungkan apa enggak sih? Nah, itu bisa dilihat dari laporan keuangan fundamental. Nanti tinggal dilihat ya, diklik di aplikasinya fundamental analysis. Nah, di situ ada banyak sekali indikator-indikator, tapi yang perlu kita lihat adalah tadi aja dari sisi EPS, kemudian ROI, kemudian juga price earning ratio. Nah, price earning ratio itu perlu juga kita lihat apakah dia naik, apakah dia turun. Nah, itu indikator-indikator. Yang kedua sebenarnya yang menarik adalah kita menggunakan technical analysis, dan ini pun ada di dalam software tersebut. Kita bisa lihat nih pergerakannya sedang apa nih. Memang saat ini sedang turun, tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, kita backward sampai dengan berapa, setahun lah, kita lihat setahun ke belakang, trennya gimana nih? Dia emang turun saat ini, tapi ada kecenderungan akan naik. Nah, itu yang biasanya kita pilih sebagai saham yang akan kita beli. Nah, kemudian setelah kita melihat secara fundamentalnya bagus, kemudian secara teknikalnya ternyata oke nih, memang turun tapi akan segera naik. Nah, kita putuskan untuk memilih saham tersebut. Tapi sarannya adalah don't put your eggs in one basket. Jadi sebaiknya jangan hanya membeli satu saham, karena bisa jadi saham yang semuanya kita masukkan dana kita ke saham yang kita pilih itu hanya satu, itu resikonya tinggi. Sebaiknya memang dipilih beberapa saham yang sedang trennya bagus, sehingga ada yang naik dan ada yang turun. Secara total nanti adalah ada return yang bisa kita peroleh. Jadi memang kembali lagi, investasi itu harus ada tujuan ya. Buat pemula sekali lagi, jadi harus ada tujuan nih. Kita ingin seberapa banyak keuntungannya, dan sebaiknya tidak terlalu tinggi dulu ya, karena memang sebenarnya saham ini returnnya itu kisaran 20% minimal ya. Bisa sih lebih dari 20%, tapi memang perlu analisa yang tajam dan perlu keahlian expert. Bagi pemula mungkin ya 10-15% sudah cukup untuk bisa berinvestasi di saham. Nah, jadi kita harus mempunyai target dulu nih, mau berapa persen kita akan dapatkan keuntungan. Karena kalau kita tidak menetapkan tujuan, pada akhirnya nanti kita akan ragu-ragu, terus ragu-ragu. Ini kapan close-nya? Ini kapan cut-nya gitu, cut profit atau cut loss-nya. Jadi kita harus tujuan dulu, kita state maunya seperti apa, sehingga misalnya sahamnya bener naik nih, sudah capek ini, sudah sampai 10%, nanti aja kita loss, profitnya nanti aja, nunggu kayaknya naik lagi nih, ya udah nanti aja. Ketika kita nanti akhirnya ternyata sahamnya turun. Nah, ini akibatnya kita tidak mendapatkan profit, karena kita menunggu gitu, menunggu sampai lebih tinggi lagi, karena saham itu memang kecenderungannya akan terus naik, tapi tidak selalu ya, dia akan turun, dan itu yang perlu diantisipasi. Sebaiknya kita pilih, oh iya sudah nih, sudah 10% atau sudah 15% atau boleh 20%, sudah saya cut loss misalnya gitu. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Yang kedua adalah time-nya, waktunya. Kita mau berinvestasi sebagai investor apa sebagai trader. Nah, kalau kita sebagai investor, tentunya kita tidak jual beli di waktu yang pendek ya. Biasanya kalau seorang investor itu lebih dari 5 tahun, minimal 5 tahun lah. Nah, itu perlu fundamental yang kuat ya. Kalau untuk yang pemula mungkin belajarnya sebagai trader aja. Trader itu artinya kita jual dan beli aja.
Jadi nggak menyimpan saham itu terlalu lama, karena kalau simpan terlalu lama, nah biasanya kan kok nggak untung-untung ya gitu. Untuk belajar pemula mungkin trader lebih cocok. Nanti pada saat tertentu kayaknya saya sudah feel-nya udah bagus nih, ya udah kita putuskan untuk investasi jangka panjang, 5 tahun, 10 tahun, bahkan sampai ada yang sampai 20 tahun. Ya, jadi yang enak adalah di dalam saham kita bisa jual beli kapan saja. Tapi masih dalam waktu open dan close ya, biasanya jam 8 pagi sampai jam 4 sore ya, itu adalah waktu transaksi. Kapan saja maksudnya adalah waktu weekday bukan weekend ya, jadi dari hari Senin sampai dengan Jumat. Sangat mudah dan sangat mudah kita beli dan sangat mudah kita jual. Itu perbedaannya. Yang kedua adalah returnnya yang lumayan tinggi ya dibandingkan dengan yang lain. Waktu yang dibutuhkan juga tidak terlalu lama ya, dibandingkan misalnya kalau kita berinvestasi beli properti misalnya. Nah, kalau beli properti itu nggak bisa instan, kita menunggu dulu harganya naik ya, mungkin ya sekitar 5 tahun juga, di atas 5 tahun. Nah, kalau ingin kita mendapatkan keuntungan secara instan, maka sahamlah jawabannya gitu, dibandingkan dengan yang lain ya. Tentunya ada banyak lagi investasi yang lain. Misalnya ada lagi investasi melalui misalnya forex ya, ada juga berjangka, produk berjangka dan lain-lain. Tapi menurut saya saham ini adalah yang terbaik karena sudah ada jaminan dari pemerintah. Jadi kita lebih aman ya, lebih aman dalam berinvestasi di saham dan cepat didapatnya. Kemudian besarnya pun tidak kalah dengan investasi yang lain. Serta kemudahan yang sekarang sudah mudah sekali ya, dengan handphone kita sudah bisa berinvestasi. Ya, risikonya penurunan aset yang dimiliki oleh investor ya. Jadi misalnya tadinya 100 juta ya bisa berkurang. Berkurangnya memang nggak sampai nol ya, tapi tetap ada harga sahamnya pasti tetap bisa dijual. Tapi memang penurunannya lumayan banyak. Demikian juga kalau ada kenaikannya juga akan banyak. 100 juta bisa naik bisa sampai 200 juta gitu. Asalkan tadi kita konsisten trading, kemudian lihat analisa fundamental dan analisa teknikal. Untuk pemula mungkin nggak perlu sampai teknikal dan fundamental, tapi ngelihat chartnya aja ya. Chart itu kan teknikal ya. Ngelihat chart sama sedikit rasio-rasio yang ada di dalam software tersebut. Itu udah cukup. Ya, risiko itu ya mungkin harus sudah diketahui oleh investor ya. Dia akan turun aset yang dimiliki oleh investor tersebut. Itu aja penurunan dari aset yang dia punya.